Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang konsep analisis ekonomi dan kebijakan pengelolaan sumber daya kehutanan berkelanjutan. Kami kelompok 10 beranggotakan 2 orang, yakni Dinda Marisa dengan NIM 19060080 dan saya sendiri, Elza Destrinora dengan NIM 19060081. Baiklah, materi yang pertama yakni tentang kehutanan dalam konteks mekanisme pembangunan bersih atau disebut juga dengan Clean Development Mechanism. Yang pertama, kontroversi peran global dalam penanganan deforestasi. Pada tataran global, perhatian internasional sebagai suatu aksi kolektif untuk mengatasi masalah deforestasi dan degradasi hutan masih terbelah karena alasan akademis, politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. John Agrey dari Universitas Manitoba, Kanada, dalam makalahnya yang berjudul Forest Conscience Experience and Lessons from Countries Around the World yang disampaikan pada International Symposium Integrated Management of Neotropical Rainforest International Symposium Integrated Management of Neotropical Rainforest oleh industri komunitas di Brazil 4-7 Desember 2000 menguraikan secara gamblang tentang kontroversi implikasi internasional dari keberadaan deforestasi dan degradasi hutan serta memberikan jalan keluar yang konstruktif tentang hal tersebut. Institusi global yang paling terkait secara langsung dengan kehutanan adalah The International Tropical Trade Agreement yang didirikan pada tahun 1983 dan dikukuhkan kembali pada tahun 1994. Meskipun demikian, oleh beberapa kalangan, desain dan keberadaan ITTA belum bisa menjamin upaya perlindungan hutan menjadi lebih baik karena 3 alasan. Yang pertama, persetujuan tersebut hanya terbatas pada lingkungan geografis. Kedua, ITTA memiliki lingkup tema yang kecil. Dan yang ketiga, persetujuan tersebut tidak memiliki mekanisme monitoring dan kepatuhan serta ITTA atau disebut dengan The International Tropical Trade Agreement tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan review independen terhadap kebijakan kehutanan nasional. Yang kedua, kehutanan dalam konteks perubahan iklim. Dalam istilah lingkungan, masalah perubahan iklim terjadi akibat konsentrasi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, CO2, metana, CH4, dinitrogen oksida, N2O, dan halokarbons, lapisan bagian bawah atmosfer, yaitu the troposphere, telah meningkat yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Hasil CO2 khususnya dari pembakaran minyak bumi, tetapi juga dari proses-proses industri, CH4, yang dihasilkan dari dekomposisi dari sampah, kotoran sapi atau kerbau, dan pembakaran bahan bakar, N2O, ditemukan dalam pertanian, pembakaran minyak bumi, dan proses industri, dan halos hasil dari proses industri. CO2 mencangkup sekitar 70-72%, CH4 sekitar 21-22%, N2O sekitar 6-7%, dan halons sekitar 1% dari konsentrasi gas rumah kaca antropogenik di atmosfer. Sebagai tindak lanjut dari meningkatnya kekhawatiran tentang gejala terjadinya pemanasan global atau global warming dan dampaknya perubahan iklim serta implikasi lebih lanjut yang menyertainya, maka telah dilakukan serangkaian upaya internasional untuk mewujudkan aksi kolektif internasional untuk kepentingan tersebut. Salah satu hasil yang sangat penting adalah dengan diadopsinya kerangka UNFCCC pada tahun 1992 dalam menangani pemanasan global atau global warming dan perubahan iklim yang sudah menjadi isu sejak tahun 1980-an. Oleh karena itu, negara-negara anggota UNFCCC mulai melakukan negosiasi mengenai protokol Kyoto yang akhirnya melahirkan mekanisme pembangunan bersih di Kyoto, Jepang pada tanggal 11 Desember 1997 yang secara resmi dioperasikan sejak tahun 2000. Yang ketiga, keberadaan proyek-proyek Upper R dalam konteks CDN. Yang pertama, keberadaan kehutanan. Seperti diketahui,
Pohon-pohon menyediakan banyak jasa lingkungan termasuk meningkatkan kesuburan tanah dan struktur tanah yang sering menghasilkan peningkatan produktivitas dan sustainabilitas lahan. Pohon-pohon juga meningkatkan stok karbon rata-rata dari sistem penggunaan lahan. Di bawah CDM, pemilik lahan bisa menerima pembayaran untuk jasa sekuestrasi karbon yang disediakan. Proyek kehutanan di bawah CDM bisa menyediakan beberapa benefit untuk negara-negara berkembang. Di bawah aturan-aturan sekarang, proyek ini bisa berpartisipasi baik dalam pasar timber maupun pasar karbon. Oleh karena itu, pengembang proyek perlu mengetahui apakah desain pengelolaan hutan optimal akan memaksimumkan penerimaan mereka menurut ekspektasi pasar karbon dan timber sementara pada saat yang sama mengikuti aturan-aturan internasional yang diadopsi untuk proyek sekuestrasi karbon di bawah CDM. Yang kedua, keberadaan perkebunan. Keberadaan perkebunan dengan vegetasi yang tinggi bisa menjadi salah satu potensi yang besar dalam upaya penimbungan karbon. Estimasi emisi yang dilakukan oleh Germer dan Seoborn mengindikasikan bahwa jika lahan rumput tropis direhabilitasi oleh perkebunan kelapa sawit, fiksasi karbon dalam biomasa perkebunan dan bahan organik tanah tidak saja menetralkan emisi konversi lahan rumput tetapi juga menghasilkan penghapusan bersih sekitar 135 mg karbon dioksida per hektar dari atmosfer. Sebaliknya, emisi dari konversi hutan jelas melampaui potensi fiksasi karbon dari penanaman kelapa sawit. Yang ketiga, keberadaan agroforestry. Pengakuan agroforestry sebagai salah satu strategi mitigasi gas rumah kaca di bawah protokol Kyoto dalam kerangka konvensi PBB tentang perubahan iklim menawarkan satu peluang bagi para pelaku agroforestry untuk memperoleh benefit dan dasar kredit karbon global. Sebuah analisis biaya dan manfaat dilakukan untuk menilai profitabilitas ekonomi dan risiko-risiko yang terkait dengan sistem tersebut dengan mempertimbangkannya sebagai proyek 25 tahun dan potensi mereka untuk partisipasi dalam pasar kredit karbon. Yang keempat, keberadaan pertanian. Pertanian adalah salah satu kontributor bersih yang signifikan pada perubahan iklim melalui emisi GHG seperti nitrous oksida N2O, metana CH4, dan karbon dioksida dan CO2. Pada saat yang sama, pertanian dipengaruhi oleh peningkatan temperatur global, perubahan dalam pola curah hujan, dan keadaan cuaca yang ekstrim. Untuk tetap keberlanjutan, pertanian membatasi dampaknya pada iklim global. Yang kelima, keberadaan hutan bakau. Keberadaan hutan bakau semakin mendapat perhatian tidak hanya oleh fungsi ekonominya, tetapi juga oleh fungsi ekologisnya. Bagi masyarakat pesisir, pengelolaan yang berbasis masyarakat juga menjadi sangat strategis. Beragam produk hutan dihasilkan oleh hutan bakau, terutama kayu untuk bahan bakar dan konstruksi tanaman dan obat-obatan. Meskipun terdapat pengecualian, produk hutan bakau umumnya dipanen dalam bentuk skala kecil dan selektif, dengan usaha-usaha pemanenan dan dampaknya terkonsentrasi pada tegakan yang lebih dekat dengan pemukiman dan aksesnya paling mudah baik dari darat maupun dari laut. Baiklah, saya akan menyampaikan poin selanjutnya, yaitu mengenai keberadaan pekarangan dan proyek skala kecil. Tanaman pekarangan adalah suatu sistem agroforestry pemilik lahan kecil yang umum di Indonesia dan di seluruh tropis. Sistem berbasis dengan spesies yang kaya ini menghasilkan produk kayu dan daun kayu, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk kebutuhan pasar. Karena biosmanya yang tinggi, sistem tersebut secara simultan menawarkan potensi bagi penyimpanan karbon. Sebaliknya, pada batasan ukuran kecil dari karbon yang disimpan oleh sistem agroforestry, pada suatu basis per area, sistem ini bias menyimpan sebanyak karbon pada beberapa hutan sekunder. Secara keseluruhan sistem agroforestry, tanaman pekarangan dengan pemilik kecil ini berkontribusi secara signifikan
pada suatu anggaran karbon wilayah, sementara secara simultan meningkatkan kehidupan kepemilikan kecil. Selanjutnya, poin keempat yaitu potensi benefit proyek A/R, CDM, dan prospeknya. Program penyerapan karbon mempunyai potensi untuk menghasilkan pendapatan melalui proyek-proyek yang terkait dengan penggunaan lahan di bawah konsep CDM dari Protokol Kyoto. Hal ini bias diwujudkan melalui kredit karbon, sebagai respon dari meningkatnya kesadaran tentang kebutuhan untuk mengurangi emisi gas-gas rumah kaca untuk melawan pemanasan global yang telah diformulakan dalam Protokol Kyoto. Kredit karbon tersebut bias digunakan untuk menghasilkan penerimaan dan membiayai proyek tersebut. Dalam hal ini, proyek-proyek yang memenuhi persyaratan kelayakan seperti yang ditentukan dalam Protokol Kyoto berpeluang baik untuk perdagangan karbon. Penting untuk diperkirakan bahwa nilai karbon untuk proyek tersebut sebagai suatu proyek reduksi emisi sebelum proyek tersebut beroperasi agar mampu mendemonstrasikan adisionalitasnya. Yang kelima yaitu kebijakan regional ASEAN dalam konteks mitigasi perubahan iklim global. Usaha mitigasi perubahan iklim global tidak hanya dilakukan dalam konteks internasional dan individu negara, tetapi juga dilakukan secara bersama pada tingkat regional seperti ASEAN, karena ada kesadaran bersama dan upaya kolektif untuk itu. Hal ini dilakukan karena menyadari bahwa kawasan hutan ASEAN tetapi juga dapat memberikan andil yang signifikan terhadap upaya-upaya mitigasi dampak perubahan iklim global. Keberadaan luas tutupan hutan di kawasan ASEAN sangat signifikan dalam konteks global. Sampai pada tahun 2005, total wilayah kawasan mencapai 4,4 juta kilometer persegi dengan populasi sekitar 439 juta orang. Tutupan hutan mencapai 203 juta hektar atau sekitar 45% dari luasan kawasan ASEAN dan 3 negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina adalah termasuk dalam 17 negara dengan keragaman hayati yang luar biasa. Meskipun kawasan ASEAN hanya 3% dari total permukaan bumi, 20% dari semua spesies di gunung, hutan, sungai, danau, dan laut yang diketahui dunia ditemukan di kawasan ini. Sebagian besar negara, terutama negara-negara yang luas tutupan hutan, serta proporsi luas areal hutan terhadap luas wilayah yang tinggi, mengalami tingkat deforestasi yang tinggi sehingga perlu upaya yang serius agar bias mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Yang keenam yaitu analisis ekonomi tingkat penebangan optimal. Poin yang pertama, konsep hasil berkelanjutan maksimum biosmasa. Pada tingkat biosmas yang rendah, tingkat pertumbuhan adalah rendah, karena tingkat reproduksi yang rendah atau terlalu sedikit individu yang menyerap sumber daya yang tersedia untuk pertumbuhan. Pada titik tertentu, tingkat pertumbuhan akan menurun dan pada akhirnya akan terjadi tingkat stok yang maksimum dicapai, atau sering pula dikenal sebagai titik kapasitas tertampung. Poin yang kedua, yaitu rotasi memaksimumkan volume tabungan tahunan rata-rata. Untuk menganalisis fungsi volume dan peningkatan volume tahunan rata-rata, diasumsikan bahwa ada sebidang lahan yang baru saja dibersihkan dengan dibakar atau ditebang. Kemudian, lahan tersebut ditanami kembali dengan benih baik dari pohon-pohon sekitar atau dari hasil pembenihan dari suatu perusahaan hutan.
Yang ketiga, rotasi tunggal optimal. Dalam kehidupan nyata, kita bisa tidak bias memilih tingkat stok awal dan kita dapat membolehkan stok berubah dari waktu ke waktu. Kita bias mengizinkan suatu stok sumber daya yang bias diperbaharui untuk tumbuh dengan menebang lebih rendah dari peningkatannya secara alamiah. Yang keempat, rotasi optimal Boltzmann. Formula Boltzmann memberikan nilai sekarang dari aliran pendapatan dari suatu rotasi hutan. Formula ini dilahirkan oleh Martin Boltzmann, seorang ahli sumber daya hutan dari Jerman pada tahun 1849. Dalam kaitannya dengan masalah rotasi hutan adalah memutuskan kapan untuk menebang hutan yang berarti pula memecahkan masalah bagaimana memaksimumkan formula Boltzmann tersebut. Dan yang kelima, mengenai tingkat penebangan optimal untuk komersial. Pembalakan komersial lebih sering dikelola dengan baik seperti suatu tanaman daripada seperti hutan alam atau liar. Pohon-pohon ditanam, ditebang, dan ditanam kembali dalam suatu rotasi. Bibit ditanam dan dibiarkan tumbuh, dan kemudian ditebang. Kemudian, siklus ini kembali dari awal. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu mengenai paradigma baru dalam valuasi sumber daya kehutanan. Output dan benefit yang bisa diperoleh dari hutan adalah yang pertama, produk non-kayu, di mana produk non-kayu ini seperti kayu bakar, karet, buah-buahan untuk permainan kacang, herbal, obat-obatan, dan bahan hijauan makanan ternak. Yang kedua, output hutan, seperti rekreasi dan pariwisata yang menyediakan benefit pada individu, tetapi nilai-nilai hutan ini belum sepenuhnya tercermin dalam nilai pasar. Dan yang ketiga, output hutan, seperti benefit dari sumber daya air, suplai air, pengendalian erosi, pengendalian banjir, dan kualitas air, keragaman hayati, dampak iklim, dan isolasi karbon yang bias menghasilkan benefit-benefit kolektif atau publik, baik lokal, regional, nasional, dan internasional. Output dan benefit tersebut bahkan lebih menantang dalam pengukuran dan penilaiannya.